wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Novita, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ajar pada mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Bapak Alumuddin, SUD MPDI. Pada video kali ini saya mencoba menjelaskan apa sih itu hadis, apa fungsi hadis dalam Al-Quran, dan hadis-hadis apa saja yang memuat dalam akuntansi syariah. Nah, untuk itu yuk tonton video saya sampai akhir dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nah teman-teman, sumber hukum ajaran Islam yang paling utama ialah Al-Quran. Namun terkadang kita yang awam sering kebingungan dalam memahami tafsiran dari ayat Al-Quran karena keterbatasan ilmu yang dimiliki. Nah, sumber hukum ajaran Islam yang kedua ialah hadis. Maka dengan adanya hadis-hadis Nabi SAW yang dikumpulkan dan dibukukan oleh para ulama, maka kaum muslimin dapat terbantu dalam mencari rincian hukum yang tak terdapat dalam Al-Quran. Nah, sebenarnya apa sih itu hadis? Hadis secara bahasa berarti khobar, yang artinya berita, dan juga al-jadid, yang artinya sesuatu yang baru, kebalikan dari al-qadim, yakni sesuatu yang lama. Secara istilah menurut ulama usul, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir yang bisa dijadikan sebagai hukum syariat. Yang kedua, menurut ulama fikih, segala sesuatu yang ditetapkan Nabi Muhammad SAW yang tidak ada kaitannya dengan masalah wajib dan fardu. Yang ketiga, menurut ulama hadis, yakni ma udifa ila Nabi SAW min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin, yakni segala sesuatu yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan, dan sifat. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa hadis itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Dari yang pertama tadi dari segi perkataan. Contohnya, An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yang artinya dari Utsman radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Nah, di sini ada kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti yang mengatakan atau mengucapkan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis seperti ini dinamakan dengan hadis qauli. Qauli yaitu yang berbentuk ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua itu hadis fi'li, yaitu contohnya An Abu Qutaidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la aqumu fis sholati uridu an utawwila fiha fa asma'u buka as-sabiyi fa atajawwazu fi sholati karahiyata an asyqa ala ummi. Dari Abu Qutaidah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku berdiri untuk sholat dan ingin memanjangkannya, tetapi aku mendengar tangisan anak kecil, maka aku mempercepat sholatku karena tidak ingin memberatkan ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan kasih sayang dan kelembutan Rasulullah SAW terhadap umatnya, terutama perhatian beliau terhadap ibu dan anak-anak. Nah, hadis seperti ini dinamakan dengan hadis fi'li, yang artinya perbuatan Nabi atau sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga itu takrir atau persetujuan atau ketetapan. Contohnya,
An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza balagal ma'u kullataini lam yahmilil hubasa, yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila air mencapai 2 kullah maka air itu tidak membawa kotoran atau najis. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Nah, maksudnya air yang 2 kullah yaitu air yang dapat dipakai bersuci dan tidak terkena najis. Dan 2 kullah itu sekitar 200 liter air. Selanjutnya yaitu hadis sifat Nabi. Contohnya seperti An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini dinamakan dengan hadis sifat. Nah, teman-teman, sekarang masuk di fungsi hadis dalam Al-Qur'an. Pada fungsi ini banyak pendapat ulama yang berbeda-beda. Namun secara keseluruhan 3 fungsi yang sering dipakai oleh para ulama, yakni yang pertama bayanut takrir, yakni menetapkan dan menguatkan atau menggarisbawahi suatu hukum yang ada di dalam Al-Quran, sehingga hukum-hukum itu mempunyai 2 sumber ayat yang menetapkan dengan hadis yang menguatkannya. Contohnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 185 yang artinya, maka barang siapa yang menyaksikan bulan, hendaklah ia berpuasa. Lalu dengan hadis yang menguatkannya yang artinya, apabila kalian melihat bulan maka berpuasalah juga, dan apabila melihatnya bulan maka berbukalah. Hadis riwayat Muslim. Fungsi yang kedua yaitu bayanut tafsir, yakni penjelasan terhadap nas yang memiliki samar atau belum jelas sehingga membutuhkan tafsiran atau penjelasan lebih lanjut agar maknanya bisa dipahami dengan baik. Contohnya, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir dari Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fungsi yang ketiga yaitu bayanut tasri', yaitu menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Contohnya pada masalah zakat, Al-Quran tidak secara jelas menyebutkan beberapa yang harus dikeluarkan seorang muslim dalam mengeluarkan zakat fitrah. Contohnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada setiap manusia berupa 1 sa' kurma atau sa' gandum atas setiap orang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan dari kalangan kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 1 sa' adalah ukuran yang digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW untuk menentukan jumlah zakat fitrah. Dalam ukuran sekarang, 1 sa' itu kira-kira setara dengan 25 hingga 3 kg bahan makanan seperti beras, gandum, atau kurma. Berikut ini adalah hadis tentang akuntansi, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasahilu fis sirai wal bai'i wal qada'i buyarakalahu, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati seseorang yang mudah dalam urusan jual beli, pembayaran utang dan penagihan utang. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini menekankan pentingnya kejujuran, sikap adil dalam transaksi keuangan termasuk dalam pencatatan dan pengelolaan utang piutang yang menjadi salah satu prinsip dasar dalam akuntansi. Nah, teman-teman, itulah tadi video penjelasan dari saya. Saya harap teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan mengenai hadis ini. Dan sampai di sini, tunggu di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.